Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Wacana pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden menuai polemik. Hujan protes pun terjadi terkait wacana tersebut, namun penolakan yang terjadi juga memiliki aroma politis. Wacana bakal dipilihnya Gubernur DKI Jakarta dengan ditunjuk langsung oleh Presiden menuai polemik. Pemerintah bakal menghapus pemilihan Gubernur DKI Jakarta secara langsung. Gubernur akan ditunjuk oleh Presiden, sama seperti ketika pemerintahan Orde Baru dulu. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Baidowi menjelaskan, usulan tak terlepas dari hasil diskusi antara fraksi-fraksi di Balek saat membahas kekhususan apa yang akan diberikan kepada Jakarta usai status ibu kotanya dipindahkan ke ibu kota negara di Kalimantan. Ahmad Baidowi menjelaskan, salah satu alasannya selama ini Pilkada DKI Jakarta selalu memakan biaya yang tidak sedikit. Selain itu ada keinginan agar tidak ada pilkada untuk daerah Jakarta, tapi pemilihan gubernur melalui penunjukan langsung. Untuk menjembatani keinginan politik antara yang menginginkan kekhususan ditunjuk secara langsung dan kedua supaya tidak melenceng dari konstitusi, maka nantinya akan dicari jalan tengah. Hujan protes bermunculan terkait rencana kebijakan tersebut. Tidak hanya dari masyarakat, tokoh, namun anggota DPR pun melontarkan protesnya. Dalam rapat-rapat paripurna ke-10 DPR masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024, 9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksi masing-masing. 8 fraksi setuju RUU menjadi usul inisiatif DPR. 8 fraksi tersebut ialah fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi P3. Sementara satu fraksi saja yang menolak, yakni fraksi PKS. Fraksi PKS menolak RUU dikarenakan sejumlah poin penting. Salah satunya penyusunan RUU DKI dianggap tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. PKS juga menegaskan bahwa Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara. Selain itu PKS beralasan pasal yang mengatur gubernur dan wakil gubernur DKI ditunjuk presiden menjadi alasan utama penolakan. Meski hampir semua fraksi menyetujui pembahasan RUU, namun banyak juga yang menolak isi draft RUU tersebut, terutama terkait mekanisme gubernur DKI dipilih oleh presiden. Bagi pihak yang mengkritik dan menolak, menganggap kebijakan tersebut merupakan kemunduran demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Koordinator Staf Khusus Presiden menyatakan pemerintah terbuka atas berbagai masukan terhadap rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, termasuk kewenangan Presiden menunjuk langsung kepala daerah di Jakarta. Di internal pemerintah kan belum dibahas karena draftnya belum kami terima. Proses berikutnya kan setelah surat dari DPR kepada Presiden mengenai RUU Daerah Khusus Jakarta itu diterima. Kemudian Pak Presiden akan menunjuk beberapa menteri, sejumlah menteri untuk merumuskan timnya. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio sejarawan JJ Rizal dan melalui sambungan Zoom anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Masinton Pasaribu. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore Mas JJ. Sore Mas. Baik, saya ke Pak Masinton dulu. Pak Masinton, sebenarnya RUU DKJ itu penting dibahas karena memang sebentar lagi ibu kota akan pindah ke Nusantara. Siapa sebenarnya yang pengusul dalam RUU itu bahwa Gubernur Jakarta ini ditunjuk langsung oleh Presiden, tidak lagi melalui pemilihan? Ya, jadi pertama saya jelaskan dulu ya beberapa kronologisnya ya. Pertama kan sejak Undang-Undang Ibu Kota Negara ya, Undang-Undang IKN itu disahkan tanggal 15 Februari 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 3 2022 gitu di pasal 41 itu kan dijelaskan tuh bahwa batas waktu penyusunan RUU tentang Jakarta paling lama 2 tahun sejak Undang-Undang IKN
diundangkan gitu ya. Artinya kan kalau kita hitung sejak diundangkan itu tanggal 15 Februari 2022, maka limit waktunya adalah harus ada revisi terhadap Undang-Undang Jakarta gitu ya. Iya. Nah, artinya itu tanggal 14 Februari 2024 nanti. Nah, kemudian dalam rapat-rapat di internal di Badan Legislasi DPR RI, kebetulan saya juga anggota Badan Legislasi, kita juga mempertanyakan, loh kok ini menjadi usul inisiatif dari DPR, kenapa bukan pemerintah yang memindahkan ibu kota negara? Kan usul inisiatif dari pemerintah, bukan dari DPR. Nah, seharusnya kan itu juga datangnya draft tentang rancangan undang-undang Jakarta ini harusnya datangnya dari pemerintah begitu. Nah, itu artinya itu ada dinamika yang muncul dalam internal rapat-rapat internal di Badan Legislasi DPR RI lah. Nah, kemudian ketika draftnya muncul, beberapa juga kita koreksi itu. Nah, ketika ada norma tentang dalam draft tersebut provinsi daerah khusus Jakarta, terus disingkat tuh jadi atau provinsi DKJ gitu. Iya. Nah, itu saya minta supaya tidak boleh ada norma Jakarta itu disingkat menjadi DKJ. Saya jelasin tuh tentang Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian disingkat tuh normanya kan DKI Jakarta, bukan DKIJ gitu. Nah, maka saya sampaikan kenapa tidak boleh dalam undang-undang itu ada norma kota disingkat. Nanti kalau itu menjadi sebuah norma dan berada dalam bahasa formal undang-undang, ya orang akan sama aja makna dari Jakarta itu ya hilang. Karena orang akan menyebut nanti DKJ gitu. Jadi kalau mau disebut daerah khusus Jakarta, ya daerah khusus disebut aja kalau mau disingkat DK Jakarta. Seperti itu. Nah, kemudian itu dirubah. Nah, di draft awal itu sesungguhnya ada beberapa opsi. Ada pemilihan langsung kepala daerah ya. Terus ada yang ditunjuk dan diangkat, usulan-usulan seperti itulah. Nah, kemudian ketika tanggal 4 Desember kemarin, saya juga heran, loh kok opsinya jadi opsinya bukan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat, gubernur dan wakil gubernur gitu kan, kok malah dipilih. Itu sempat terjadi perdebatan di balik nggak sih, Pak Masinton? Terkait ketika saya disodorkan draftnya seperti itu, saya bertanya. Nah, kemudian saya bertanya biar di internal ya. Intinya disampaikan dulu nanti pada saat pada saat pembahasan rancangan undang-undang nanti bisa nanti saudara Masinton gitulah teman-teman yang menyampaikan ke pemerintah. Loh, saya sampaikan ini kan draft usulannya datang dari DPR. Iya kan, tentu karena datang dari DPR ya kita buat sesempurna mungkin dong. Kenapa kok malah ini dipilih? Gubernur itu kok malah ditunjuk, bukan dipilih langsung oleh rakyat seperti dalam undang-undang existing selama ini kan, Undang-Undang 23 tentang Undang-Undang Jakarta selama ini kan. Pak Masinton yang akhirnya memutuskan bahwa Jakarta itu dipilih langsung oleh Presiden, itu mungkin boleh disebut dari fraksi mana atau nama anggotanya siapa yang akhirnya meloloskan bahwa Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Presiden? Itu detail persisnya saya juga tidak tahu ya. Aneh juga bagi saya, menjadi aneh tiba-tiba ada kesepakatan itu muncul draft itu terus dibacakan dalam pandangan mini di dalam pandangan mini kelompok-kelompok praksi, ya kita buat catatan-catatan gitu ya. Artinya kita setuju rancangan undang-undangnya,
draft rancangan undang-undang tadi untuk dibawa ke paripurna, tetapi beberapa item kita tidak setuju. Pasal-pasal umpama seperti gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD, usul dan pertimbangan DPRD. Nah itu kita nggak setuju. Maka pada tanggal 5 Desember pagi, ketika itu belum dibawa ke paripurna, saya tweet itu, saya nggak setuju itu, gitu loh. Nah artinya apa, Mbak? Bahwa janggal sesungguhnya draft, kalau saya sendiri ya, dari internal mau nggak mau saya sampaikan, dia janggal memang draft RUU tentang provinsi daerah khusus Jakarta ini. Nah, karena itu seperti gubernur dan wakil gubernur tidak melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat, itu menjadi aneh dan itu menghilangkan hak-hak demokrasi warga Jakarta. Bayangkan ya, saya sampaikan itu, ketika provinsi Jakarta masih daerah khusus ibu kota dengan kompleksitas Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi bisnis, kita bisa menyelenggarakan pemilihan langsung kok. Kok ini ketika ibu kotanya dipindah malah jadi sebaliknya. Baik. Ini kan kita Jakarta kan itu yang saya tanyakan. Jakarta ini tetap daerah otonomi khusus, dia bukan otorita. Beda kalau dia otorita, gitu. Baik, saya tanya ke Mas JJ di sini. Mas JJ sudah 16 tahun Jakarta dipilih langsung oleh masyarakat dan Jakarta adalah melting pot. Semua beragam manusia Indonesia dan beragam kebudayaan ada di sini. Menurut Anda jika kemudian dipilih langsung oleh Presiden, akankah menghilangkan keberagaman yang ada di Jakarta? Ya, pertama menurut saya rancangan undang-undang ini menunjukkan dua hal. Pertama, kemunduran, kedua pengkhianatan. Kenapa saya bilang mundur? Karena ini sama saja setback atau kita kembali ke masa Orde Baru. Dan Orde Baru itu gubernur kan dipilih langsung oleh presiden. Nah, kedua menurut saya kenapa ini pengkhianatan? Karena nggak ada demokrasi di dalamnya. Kalau belakangan disinyalir bahwa indeks demokrasi kita menurun, RUU ini menjelaskan bahwa memang kita bergerak menjauh dari demokrasi. Dan kedua menurut saya juga RUU ini itu bentuk kemunduran yang jauh lebih parah lagi, karena bukan hanya dia membawa mundur ke masa Orde Baru, tapi juga dia mundur ke zaman sebelum desentralisasi tahun 1902. Jadi bayangin kita mundur ke masa kolonial ya. Padahal dalam desentralisasi tahun 1902 itu ada kesadaran, bayangin ya, di awal abad ke-20 ada kesadaran bahwa kota-kota itu bertumbuh dan harus dihargai, dia bisa bertumbuh dengan sendiri, mengelola dirinya begitu ya. Tiba-tiba sekarang kita mundur dan semuanya harus dipilih secara sentralistik begitu loh. Dan tahun 98 kan kita menghindari itu. Mas Jaja, menurut Anda di sini ada upaya untuk melanggengkan oligarki? Ya, buat saya ini oligarki ekonomi. Karena apa? Kenapa saya bilang oligarki ekonomi? Karena mengingatkan ini pada zaman company. Mungkin daerah singkatan dari daerah khusus Jakarta itu DKJ, K-nya itu bukan khusus tapi company. VOC begitu ya. Karena apa? Karena VOC itu bukan bangun kota, tapi dia bangun markas dagang. Yang memilih gubernur jenderal di dalam markas dagang ini orangnya jauh di seberang lautan, namanya Hiren 17 di Belanda sana. Nah, bayangkan nanti Jakarta gimana mau bertumbuh, menghargai keberagaman, mengelola keberagaman dia kalau harus nunggu komando dari seberang lautan di ibu kota yang baru. Nah, ini semua menurut saya kemunduran sekaligus pengkhianatan di kota ini. Nasionalisme kita tuh tumbuh pertama kali. Gerakan Budi Utomo dari siswa Stovia itu tumbuh di sini. Proklamasi kita pertama sebagai nation, bangsa, Sumpah Pemuda di sini. Proklamasi kita di sini. Nasionalisme kita tuh antitesis dari kolonialisme. Dan semua sifat kolonialisme itu bisa terangkum dalam sifat anti demokrasi. Dan RUU ini itu menjelaskan sifat anti nasionalisme berarti. Baik, Pak Masinton boleh ditanggapi langsung. Anda setuju?
Iya, saya setuju sekali dengan yang disampaikan Bung JJ Rijal itu yang saya sampaikan. Kenapa ketika rapat-rapat internal itu yang saya sampaikan, kenapa kok DKJ, ya kan gitu. Nggak bisa, Jakarta itu nggak boleh disingkat di dalam norma undang-undang, saya sampaikan begitu. Dan saya jelaskan, apapun, Jakarta ini adalah bagian dari proses pembentukan bangsa ini. Betul. Sampai kemudian proses memproklamirkan sebuah negara, kemerdekaan negara Indonesia. Nah, jadi saya sampaikan, kita nggak bisa, menurut saya ini draft RUU tentang provinsi daerah khusus Jakarta sepertinya kejar tayang gitu. Sehingga aspek-aspek pembentukan, ya, syarat pembentukan sebuah undang-undang itu dia tidak terpenuhi itu, baik secara formal maupun secara substansial. Baik. Kan perlu itu didengarkan pendapat seperti Bung JJ Rijal, kemudian kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang berkaitan dengan budaya, sejarah dan lain-lain di Jakarta itu. ini. Bang JJ mungkin terakhir ada yang mau disampaikan ke Pak Masinton, mumpung ini masih dalam bentuk RUU. Mungkin Pak Masinton sebagai perwakilan di DPR boleh disampaikan langsung, Mas JJ. Ya, saya pikir ini contoh ya, kita itu memang krisis, dan krisis kita itu krisis nilai. Dan memang nggak ada keteladanan pada elit itu. Nah, elit-elit yang membuat RUU ini menurut saya contoh gagalnya dia sebagai, bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia ya, tapi juga gagal sebagai orang Indonesia karena dia nggak tahu sejarah Indonesia. Indonesia itu lahir dari nasionalisme, nasionalisme itu antitesis dari kolonialisme, kolonialisme itu anti-demokrasi. Jadi ini orang antek company semua yang bikin RUU ini. Baik. Terima kasih Mas JJ, terima kasih Pak Masinton. Mohon maaf ada keterbatasan waktu, nanti kita lanjut lagi berdiskusi. Dan terima kasih Pak JJ, terima kasih Pak Masinton, dan pemirsa News Sore akan kembali usai jeda.